Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta profesional. Tujuan kesehatan reproduksi. Tujuan kesehatan reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi, termasuk kehidupan seksualitas sehingga hak-hak reproduksi dapat terpenuhi. Tujuan khususnya ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. 2. Meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan, kami, jumlah, dan jarak antara kelahiran. Dan yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki terhadap akibat perilaku seksnya. Dan yang keempat, dukungan yang menunjukkan wanita untuk membuat keputusan yang terkait dengan proses reproduksinya. Sasaran kesehatan reproduksi. Sasaran kesehatan reproduksi yang pertama yaitu remaja pubertas. Remaja pubertas perlu diberi penjelasan tentang masalah kesehatan reproduksi yang diawali dengan pemberian pendidikan seks, membantu remaja dalam menghadapi menarse secara fisik, psikis, sosial, dan higienis sanitation. Hak-hak reproduksi. Hak kekuasaan untuk berkuasa sesuai dengan aturan UU dan ketentuan hukum. Hak reproduksi, hak asasi yang telah diakui dalam hukum internasional dan dokumen asasi internasional untuk meningkatkan sikap saling menghormati secara setara dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Hak reproduksi HAM internasional, hak dasar pasangan dan individu untuk menentukan secara bebas dan tanggung jawab atas jumlah dan jarak kelahiran, mendapatkan informasi serta cara-cara untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Hak untuk mencapai standar tertinggi, dimensi sosial perempuan dan permasalahannya. A. Status sosial perempuan. 1. Status sosial kedudukan seseorang dalam keluarga dan masyarakat. 2. Status sosial tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, berhubungan dengan orang lain, lingkungan pergaulan, prestise, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Status sosial akan mempengaruhi perilaku terhadap seseorang, penghargaan, tindakan yang boleh dilakukan. Peran perempuan. Peran perempuan adalah apa yang dilakukan perempuan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri maupun orang lain. Beberapa peran perempuan dilihat dari sisi gender. Yang pertama, peran produktif. Peran produktif yang dilakukan perempuan menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan peran publik. Yang kedua, peran reproduktif. Peran yang dilakukan perempuan berkaitan dengan urusan rumah tangga, pengasuh anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, peran domestik. Yang ketiga, peran sosial. Peran sosial yang dilakukan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, gotong royong, masak saat punya hajat. Permasalahan kesehatan perempuan dalam dimensi sosial dan upaya mengatasinya.
Yang pertama, kekerasan terhadap perempuan atau KTP. KTP adalah segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental, dan atau penderita lainnya pada perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut. Memaksa atau merampas semena-mena kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun kehidupan pribadi. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Pelaku umumnya adalah suami dan korbannya istri dan anak-anak. Bentuk kekerasan fisik, memukul, menampar, dan menganiaya, dan lain-lain. Psikososial, psikologis, menghina, meludahi, melarang istri ke orang tuanya. Seksual, pemaksaan hubungan seksual dan ekonomi, tidak memberikan nafkah, melarang istri bekerja. Gangguan sistem reproduksi perempuan. Yang pertama, sindrom ovarium polycystic atau PCOS. Sindrom ovarium polycystic adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium, kelenjar adrenal, sehingga hormon androgen, hormon seks laki-laki, berjumlah lebih banyak daripada kadar normalnya di dalam tubuh wanita. Penyakit ini rentan terjadi pada wanita yang memiliki kelainan hormon dan diabetes. Yang kedua, infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit ini pada sistem reproduksi wanita yang mungkin muncul lainnya adalah infeksi menular seksual. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan tertular penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius kepada janin. Gangguan sistem reproduksi pria. Yang pertama, hiperplasia prostat. Hiperplasia prostat adalah pertumbuhan jinak pada kelenjar prostat yang menyebabkan prostat membesar. Sering terjadi pada pria di atas 50 tahun. Yang kedua, prostatitis. Prostatitis adalah peradangan pada kelenjar prostatitis. Etiologi biasanya tidak diketahui, sebagian karena penyebaran infeksi dari saluran kemih. Gejalanya nyeri pada selangkangan, daerah antara penis dan anus serta bungkul bagian bawah, demam dan menggigil, sering berkemih dan mengalami desakan untuk berkemih. Yang ketiga, hidrokal. Hidrokal adalah penimbunan cairan di dalam selaput yang membungkus statis, yang menyebabkan pembengkakan lunak pada salah satu statis. Hidrokal bisa merupakan bawaan lahir atau didapat di kemungkinan hari, bisa hanya menyerang salah satu maupun kedua sisi skrotum. Kesehatan reproduksi remaja. Pengertian remaja. Remaja yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut WHO, usia remaja yaitu 12 tahun sampai dengan 24 tahun. Menurut Deskus, usia remaja adalah usia dari 10 tahun sampai dengan 9 tahun dan belum menikah. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah
suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental, sosial, dan kultural. Baik. Mengapa remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi? Karena agar remaja tahu tentang informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi serta berbagai faktor yang berkaitan, sehingga remaja memiliki sikap dan tindakan laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, gizi. Yang kedua, pendidikan. Ketiga, lingkungan. Keempat, perkawinan dan kehamilan dini. Kelima, seks dan seksualitas. Yang selanjutnya, pengetahuan kesehatan reproduksi apa saja yang diberikan kepada remaja. Pengetahuan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada remaja. Yang pertama, tumbuh kembang fisik dan psikis remaja, masa subur, anemia, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, kehamilan dan melahirkan. Dan ketiga, kehamilan remaja atau KTD dan aborsi. Pendidikan seks bagi remaja, PMS atau menstruasi, kekerasan seksual dan cara menghindarinya, cara pemeliharaan alat reproduksi. Yang pertama, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua, membersihkan kotoran yang keluar dari alat genitalia dan anus. Dan yang ketiga, tidak menggunakan air yang kotor untuk mencuci vagina atau penis. Yang keempat, menghindari celana ketat. Yang kelima, sunat bagi laki-laki dapat mencegah kotoran. Cara memelihara kesehatan reproduksi khusus perempuan. Yang pertama, tidak menggunakan pembilas vagina kecuali ada infeksi. Yang kedua, memeriksa payudara minimal 1 kali setiap selesai menstruasi. Yang ketiga, tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. Dan keempat, gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Dan kelima, senantiasa menjaga agar vagina tetap kering. Yang keenam, pada saat haid, bersihkan vagina harus lebih dijaga. Ketujuh, ganti pembalut 4-5 kali sehari atau setiap 4 jam dan setelah buang air kecil. Kedelapan, pilihlah pembalut dengan daya serap tinggi. Cucilah pembalut sebelum dibuang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, mencatat siklus haid. Saran untuk remaja: berbagilah rasa dengan orang tua atau orang yang dituakan di rumah. Tingkatkanlah kepercayaan diri dan berani mengatakan tidak untuk hal yang buruk. Bergaulah dengan kelompok atau membentuk kelompok dengan aktivitas atau membentuk kelompok dengan tujuan yang positif, dan jauhilah kelompok dengan tujuan negatif. Jagalah kesehatan fisik sedini mungkin dan terus-menerus.